Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna selaku dosen metode penelitian manajemen dan teman-teman Universitas Cyber Asia yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dalam mata kuliah metode penelitian manajemen dengan judul Analisis Pengaruh Digital Talent Management dan Promosi Jabatan Terhadap Tingkat Produktivitas Pegawai pada Kantor XYZ. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizka Arifah Nugraini. Asal saya dari daerah istimewa Yogyakarta dan sekarang bekerja menjadi seorang ASN pada Kanwil DJP Papua Barat dan Maluku. Langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan mencoba memaparkan bab 1 dan bab 2 dan sekarang didahului dengan pemaparan mengenai bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan ini kita akan membahas beberapa poin-poin. Yang pertama adalah latar belakang. Mengapa saya memilih analisis terutama dalam konsep manajemen SDM ya, sumber daya manusia. Karena tentunya dalam reformasi birokrasi seperti sekarang ini, SDM ini sangat diperlukan sekali. SDM yang mempunyai kualitas, SDM yang profesional, dan SDM yang adaptif ini tentunya diperlukan oleh suatu organisasi untuk memenuhi target kinerja pelayanan publik mereka. Dalam manajemen kinerja terutama di Direktorat Jenderal Pajak ini, kita menggunakan nilai kinerja pegawai atau NKP yang merupakan komponen utama untuk mendorong pencapaian nilai kinerja organisasi. Jadi NKP atau nilai kinerja dari pegawai sendiri merupakan sumber untuk mencapai IQ dari suatu organisasi. Baik buruknya dari IQ organisasi sebagian besar bergantung pada IQ dari setiap individunya, sehingga SDM yang profesional dan andal diperlukan dalam hal ini. Di Direktorat Jenderal Pajak sendiri, setiap triwulan dilakukan evaluasi kinerja tahunan dan juga nanti akan bermuara di tahunan melalui penilaian perilaku kerja atau NPK dan juga pengisian realisasi hasil kerja atau NHK yang nanti akan menghasilkan nilai kinerja pegawai atau NKP. Faktanya di lapangan dalam lingkup kantor XYZ ini terdapat peningkatan produktivitas dari tahun 2024 di mana sebaran NKP-nya ini meningkat, yaitu pegawai itu mendapatkan predikat sangat baik dari 2024 adalah 97% hingga tahun 2025 akhir kemarin mendapatkan sangat baik sebesar 99%. Akan tetapi karena nilai kinerja pegawai ini didasarkan dalam dua variabel yaitu NKP nilai kinerja dan juga NPK nilai perilaku, tetapi hasil realisasi ini masih lebih sedikit daripada nilai perilaku kerja, di mana faktor dominannya adalah NPK. Dengan dalam hal ini terdapat satu anomali kinerja di mana terdapat nilai hasil kerja dari pegawai itu nilai kinerjanya adalah sangat kurang sebesar 1% karena akibat faktor mutasi dan kelalaian dalam pengisian IQ jabatan sebelumnya. Dalam kesempatan kali ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan
kita uraikan dalam pembahasan kali ini, atau yang akan menjadi kenapa sih penelitian ini dilakukan. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh digital talent management terhadap produktivitas, pengaruh promosi jabatan terhadap produktivitas. Yang selanjutnya adalah pengaruh apakah digital talent management dan promosi jabatan secara simultan itu berpengaruh terhadap produktivitas kinerja pegawai. Yang selanjutnya adalah membahas mengenai apakah pegawai yang masuk dalam digital talent management dan promosi jabatan itu mempunyai produktivitas yang lebih tinggi daripada yang tidak masuk dalam kategori jabatan. Dan yang terakhir adalah apa sih variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap produktivitas. Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat batasan masalah yang membatasi dalam penelitian kali ini, di mana variabel penelitiannya adalah variabel independennya X adalah digital talent management dan promosi jabatan, variabel dependen atau Y adalah produktivitas pegawai yang nantinya akan diukur menggunakan nilai kinerja pegawai. Dan selanjutnya adalah lokus dan subjek penelitiannya, di mana lokusnya ini adalah di sebuah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak XYZ, di mana subjeknya ini adalah seluruh pegawai di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak mewakili seluruh jenjang jabatan mulai dari Kakanwil, Kabid atau Kabak, Kasuper atau Kasih, Fungsional, dan juga Pelaksana. Metodenya yang digunakan adalah teknik sampling karena populasinya ini relatif kecil ya, atau relatif kurang dari 100, di mana data dan periode penelitiannya adalah dari Juni sampai Juli 2026, dan data primernya nanti akan disebar dalam bentuk kuesioner. Tujuan penelitian kali ini yang pertama adalah melakukan analisis pengaruh digital talent management terhadap produktivitas pegawai. Yang kedua, pengaruh promosi jabatan terhadap produktivitas atau sesuai dengan variabel 2. Yang selanjutnya adalah mengetahui variabel yang lebih dominan dalam mempengaruhi produktivitas. Yang keempat adalah mengetahui apakah pegawai yang masuk dalam talent management dan promosi jabatan adalah yang mempunyai produktivitas lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah menganalisis pengaruh digital talent management dan promosi jabatan secara simultan terhadap produktivitas pegawai di kantor XYZ. Manfaat penelitian, ada 2 manfaat. Yang pertama adalah manfaat untuk akademik dan manfaat praktis atau manajerial, di mana manfaat teoritis dan penelitian kali ini bisa digunakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan SDM, khususnya dalam digital talent management, promosi jabatan, dan juga produktivitas pegawai. Manfaat praktisnya yang akan diperoleh bagi peneliti dan pembaca dan juga organisasi adalah peneliti dapat menambah wawasan, dan organisasi adalah bisa dijadikan bahan evaluasi masukan bagi kantor untuk meningkatkan pengelolaan SDM. Nah, itu adalah bab 1 mengenai pendahuluan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu landasan teori atau landasan metode dalam penelitian kali ini. Terdapat beberapa tinjauan teori yang bisa menjadi penunjang dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia, di mana hal ini adalah big teorinya
Karena membahas SDM, maka kita memerlukan manajemen sumber daya manusia, di mana MSDM ini adalah praktik pengelolaan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. MSDM ini digunakan atau berfungsi untuk memelihara dan mengoptimalkan kompetensi pegawai dan juga mencapai target instansi. Teori yang kedua adalah teori manajemen kinerja dalam ASN, di mana manajemen kinerja ini adalah sistem pengelolaan dan penilaian kinerja yang wajib memenuhi unsur objektif, terstruktur, akuntabel, partisipasi, dan juga transparan. Di mana tujuan manajemen kinerja ini adalah melakukan penyelarasan antara SKP dan juga tujuan organisasi. Selanjutnya adalah menjadi dasar pengembangan karir dan promosi jabatan berdasarkan sistem merit yang nanti akan kita teliti, di mana dalam penelitian ini produktivitas atau manajemen kinerjanya itu adalah diukur menggunakan NKP atau nilai kinerja pegawai. Teori selanjutnya adalah sistem merit dalam pengelolaan ASN. Setelah tadi kinerja ASN dan kinerja tadi digunakan untuk mengetahui promosi dan talent manajemen melalui sistem merit, di mana sistem merit ini digunakan dalam organisasi untuk memastikan seluruh proses rekrutmen dan pengembangan karir serta promosi ini berjalan dengan objektif demi prinsip right man on the right place. Jadinya sistem merit berbasis kinerja ini digunakan untuk mendapatkan seseorang yang benar-benar cakap dan mampu untuk mengemban tugasnya menjadi pejabat pengawas atau pejabat administrator. Selanjutnya adalah teori manajemen talenta digital atau manajemen talenta digital talent management. Seperti yang disebutkan tadi, manajemen talenta yang berbasis digital ini mengakomodir sistem merit yang dilakukan oleh organisasi, di mana manajemen talenta ini akan diwujudkan melalui talent pool, yaitu wadah bagi pegawai yang unggul dan disaring secara transparan berdasarkan sistem merit untuk disiapkan menduduki jabatan strategis dengan memanfaatkan teknologi dan basis data kepegawaian yang terintegrasi. Teori selanjutnya adalah kenaikan atau promosi jabatan pegawai, di mana promosi ini merupakan perpindahan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi atas atau sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dari pegawai, di mana untuk pengukuran kenaikan atau promosi jabatan ini menurut Hasibuan diukur melalui 8 indikator utama dalam instrumen penelitian, di mana 4 diantaranya adalah prestasi kerja dan kecakapan, disiplin dan kejujuran, kerjasama dan komunikasi, serta loyalitas dan kepemimpinan. Teori terakhir adalah mengenai kinerja dan produktivitas, di mana ini adalah hal yang paling utama untuk sebagai indikator dalam pelaksanaan sistem merit atau digital talent management dan promosi jabatan, di mana terdapat 5 indikator pengukuran kinerja. Yang pertama adalah hasil kerja, yang kedua adalah proses atau manajemen, selanjutnya adalah hasil yang konkret atau nyata, hasilnya dapat diukur, dan hasil yang kinerja yang sesuai dengan standar. Setelah kita membahas tinjauan teori, maka selanjutnya adalah
penelitian yang terdahulu, di mana terdapat 10 jurnal yang relate terhadap penelitian kali ini mengenai digital talent management dan promosi jabatan terhadap produktivitas. Yang pertama adalah Colin dan Melahi 2009. Dengan hasil, manajemen talenta ini berperan dalam meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Yang kedua, jurnal yang kedua adalah Sriwidya, di mana hasilnya adalah manajemen talenta itu menjadi dasar dalam promosi jabatan. Selanjutnya adalah Siswanto, yang dengan hasil promosi jabatan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang keempat, Igede Purnawarman, di mana hasilnya adalah promosi jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dan 6 penelitian terdahulu yang lain, yang dimana penelitian-penelitian terdahulu ini mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan kita bahas, yaitu mengenai manajemen talenta dan promosi jabatan yang berpengaruh terhadap produktivitas pegawai. Selanjutnya adalah kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual ini adalah pikiran kita atau konsep kita mengenai bagaimana sih penelitian ini akan dilakukan, di mana sesuai dengan teori-teori yang telah kita paparkan sebelumnya, kita akan melakukan penelitian mengenai manajemen talenta sebagai variabel independen pertama dan promosi jabatan sebagai variabel independen kedua, yang nantinya akan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap produktivitas atau kinerja dari pegawai, atau produktivitas pegawai atau kinerja pegawai sebagai variabel dependen atau variabel Y. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua variabel terhadap kinerja pegawai pada kantor XYZ dengan indikator bisa dilihat dalam tabel dan diagram. Selanjutnya kita akan membahas hipotesis yang terduga di dugaan sementara dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah pengaruh manajemen talenta terhadap kinerja pegawai pada kantor XYZ, di mana proses sistematis ini mengelola kompetensi pegawai dan memastikan mereka mendapat jalur karir yang tepat demi mendongkrak kualitas kinerja. Dengan data empirisnya, ini menurut riset membuktikan bahwa manajemen talenta ini berkorelasi positif dengan efektivitas kerja dan produktivitas individu. Hipotesis yang kedua adalah pengaruh dari promosi jabatan terhadap kinerja pada kantor XYZ, di mana promosi menurut riset Purnaman mengembangkan bahwa promosi jabatan ini secara signifikan memicu motivasi kerja yang berdampak langsung terhadap lonjakan kinerja. Hipotesis yang ketiga adalah pengaruh manajemen talenta dan promosi jabatan secara simultan terhadap kinerja pegawai kantor XYZ, di mana integrasi antara manajemen talenta dan juga promosi ini akan secara adil terbukti secara kolektif memotivasi pegawai untuk bekerja secara optimal. Selanjutnya adalah manajemen talenta ini diduga merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja pegawai, di mana sejumlah riset ini menunjukkan pengembangan kompetensi dan pengelolaan bakat memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan sekedar penghargaan atau promosi jabatan. Dan yang terakhir, kerangka penelitian yang nantinya akan digunakan untuk membreakdown atau menjawab rumusan-rumusan masalah dalam penelitian kali ini,
di mana dalam pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap pegawai di kantor wilayah XYZ, di mana setelah mendapatkan data kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian kita akan melakukan analisis regresi linear berganda, kemudian kita akan melakukan pengujian terhadap hipotesis H1, H2, H3, H4 apakah menolak ataupun menerima, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana kesimpulan ini dihasilkan dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi mengenai metode penelitian manajemen dalam podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.